Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah apa yang membuat seseorang menginginkanmu. Yes, ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Ini aku mau buka, takut ada gambar aneh-aneh, tapi lucu ya, full color. Oke, itu aja. Ini temanya apa yang membuat seseorang menginginkanmu. Seseorang aja ya, kita fokusnya. Oke, kita mulai. Apa yang membuat seseorang menginginkanmu? Pada video aku tuh udah aku setting buat bukan untuk usia di bawah 18 tahun. Tapi tetap aja ya, strict banget. Gak boleh ada gambar aneh-aneh. Jatuh. Apa yang membuat seseorang menginginkanmu? Pahayo, aku juga gak tahu lagi nih apa. Yang membuat seseorang menginginkanmu adalah ada orang-orang nih yang sebenarnya pas lagi ketemu sama kamu, mereka kayaknya lagi move on deh. Jadi memang pas baru kenal atau baru dekat itu memang berharap kamu bisa menjadi pengganti seseorang. Jadi dia baru selesai, baru putus, berakhir, mungkin lagi move on, nah berharap kamu itu seseorang yang baru yang mengganti masa lalunya. Ya nggak apa-apa lah ya kalau niatnya baik mah. Dan yang membuat mereka menginginkanmu ya berharap kamu bisa bantu move on juga. Selain menjadi pengganti, bantu mereka move on. Ya berharap kamu lebih baik dari yang sebelumnya. Berharap kamu itu orang yang baik juga. Bukan red flag tapi green flag ya. Ada yang berharap yang membuat mereka menginginkanmu, kamu tuh nggak gampang kayaknya buat membuka diri ke orang lain. Jadi ketika deket sama kamu ya dia juga lihat kamu yang nggak gampang buat deket sama orang lain, ya mereka mikirnya kamu itu yang nggak gampangan, nggak murahan. Kamu orang yang milih-milih gitu ya buat dekat sama seseorang. Berharap kamu tuh bukan playboy atau playgirl, jadi mereka juga gak dipermainkan. Mereka berharap kamu jatuh cinta dan perasaannya besar ke mereka. Jadi kayak mereka pengen diperjuangkan pengen diperjuangkan. Mereka berharap diperjuangkan, berharap kamu melakukan effort untuk hubungan kamu sama dia. Mungkin pernah ada di satu momen ya, kamu tuh mungkin ada masalah, entah sama dia masalahnya atau sama orang lain. Tapi mereka suka ketegasan kamu dalam menyikapi masalah tersebut. Suka bagaimana cara kamu punya emotional intelligence, bisa mengelola emosional kalian dengan baik. Dan kalian mungkin beberapa udah move on dari masa lalu ya. Ya jadi pengennya jadi punya hubungan yang baik dan kamu move on dari masa lalu kamu juga. Jadi fokus ke dia. Banyak yang suka sama kamu karena kamu pekerja keras, lebih fokus ke karir aja daripada ngurusin hidup orang. Kamu seseorang yang hebat juga dalam berkomunikasi, pinter lah gitu dalam komunikasi. Beberapa kalian orangnya tegas, gak terlalu banyak bicara, bukan tong kosong nyaring bunyinya juga ya.
Ada yang suka sama rasa keras kepalanya kamu. Jadi kamu kayak seseorang yang punya prinsip dan pendirian gitu. Ada sifat kamu yang humoris, lucu, bikin seseorang tuh jadi nggak suasananya tuh nggak kaku atau nggak tegang. Ada juga yang suka sama kamu ketika dia ada masalah, kamu juga ikutan marah sama orang yang berkaitan sama dia. Jadi marah satu, marah semua gitu ya. Jadi kalau dia ada masalah ya dia ngerasa kamu membela dia. Kamu juga orangnya strong ya. Bukan orang yang lemah. Jadi bisa saling menguatkan juga. Kalian tipe yang menjaga diri, self love, self care, olahraga, merawat diri. Jadi kalian tuh juga peduli sama diri kalian. Kalian itu suka cari perhatian. Jadi mereka ngerasa kamu menginginkan mereka. Mereka merasa diinginkan gitu sama kamu. Mereka suka dalam kamu mengatasi sebuah masalah. Mereka juga suka kamu gak terlalu gampang membuka diri ke orang lain. Ada yang suka tipe kamu yang tertutup, misterius, mungkin bikin mereka penasaran juga ya. Kamu yang suka olahraga, menjaga kesehatan. Kamu yang cukup fashionable, memikirkan penampilan, fokus ke hal-hal di masa depan ya. Dan sifat kamu yang kekanak-kanakan juga sebenarnya ada yang suka nih. Jadi mungkin easy going juga ya. Fun jatuhnya kalau pergi berduaan. Asal jangan kanak-kanakan yang kelingi aneh aja ya. Apa yang membuat seseorang menginginkanmu? Kamu yang bisa diandalkan. Seseorang bisa mengandalkan kamu. Ya bisa mengandalkan lah. Jadi minta tolong tuh bisa ke kamu juga gitu loh maksudnya, seseorang yang diandalkan. Ada yang kamu mau bantu seseorang buat healing, buat menyembuhkan luka-luka. Kamu tuh jelas ya tujuan hidupnya apa, goalsnya, visi misi ke depannya. Dan banyak yang suka karena kenyamanan, nyaman sama kamu. Kamu orangnya masih menjaga adat istiadat, norma, sopan santun. Orangnya juga seseorang bisa bergantung sama kamu. Udah cukup stabil, finansial atau karir. Bisa diajak kompromi, ngobrol, dan merasa nyaman, secure deket kamu. Mungkin hidup kalian juga udah cukup secure. Nah kan keluar ini, kamu seseorang yang bisa diajak kompromi, bekerja sama, gampang beradaptasi juga. Misalnya dia bawa kamu kemana gitu ya, ke teman-temannya, beda-beda gitu lingkungannya, tapi kamu cepat beradaptasi. Seseorang yang kayak punya power, jujur, bisa dipegang kata-katanya, bisa ngimbangin mereka juga kamu tuh sama sikap-sikap mereka. Nah kan ada adaptation di sini. Tadi aku bilang kalau kamu cepat beradaptasi. Walaupun ada hal-hal yang bikin galau, tapi kamu cepat beradaptasinya juga. Merasa cocok ya? Klik aja kalau ngobrol sama kamu, gak pusing-pusing. Kamu juga wawasannya bagus. Sibuk, tapi masih bisa kasih perhatian. Atau kesabaran-kesabaran kamu yang dia suka juga. Kamu bisa ngeblend sama orang-orang terdekat dia. Dan dia suka minta advice, di mana itu juga pendapat kamu tuh kayak bisa dia dengerin. Intuisi kamu bagus, jadi beberapa suka nanya advice, pendapat kamu. Yang membuat mereka menginginkanmu, kamu tuh ketika emosional mereka nggak stabil,
kamu bisa bantu tenangin mereka gitu. Seakan-akan seperti itu ya. Yang membuat seseorang menginginkanmu. Kamu tahu apa aja sih ya, hal-hal akademik, non-akademik, dan kamu sangat orangnya mengejar apa yang kamu inginkan tipenya. Tahu goalsnya apa, tahu apa yang harus kamu kejar, apa yang kamu inginkan. Pembawaannya tenang, sikapnya tenang. Beberapa kalian memikirkan penampilan, beberapa tuh suka wangi-wangian juga. Mungkin your smell is good, dan mereka gampang ya klik terkoneksi sama kamu. Bisa dibilang apa sih, kamu seseorang yang kayak merawat diri juga sih. Kamu pintar dalam mencari solusi ketika ada masalah. Jadi seseorang yang cukup dewasa lah ya, paham kehidupan ini. Kalian juga suka binatang, mungkin sama-sama suka binatang. Orangnya low profile, kamu tuh. Ini kebanyakan lihatnya dari karakter ya. Low profile, nggak sombong, nggak suka omong-omong besar. Bisa dibilang kamu tahu tentang dia sih, hal-hal dalam-dalamnya apa yang mungkin dia nggak cerita ke orang lain. Dia dekat kamu tuh tenang ya. Mungkin dulunya hubungannya toksik atau bikin stres. Kalau sama kamu tuh tenang, bisa istirahat, nggak overthinking. Energinya juga bagus sih, positif, baik. Energi kamu juga energi ini ya, melindungi, protect seseorang. Dan ketika dekat juga kamu ini memberi space buat masing-masing. Bukan yang kayak dia kemana kamu ikut, dia ini kamu ikut gitu. Yang bukan yang kelingi. Kamu memberi dia space juga, waktu sendiri. Walaupun ya kalian pasangan gitu, tapi nggak harus bareng-bareng terus. Yang membuat seseorang menginginkanmu adalah hidup kamu udah cukup settle ya, stabil. Kamu tuh orangnya juga nggak penuh aturan, nggak ngekang, dan santai. Punya aturan, pendirian, tapi santai. Memikirkan orang lain juga. Pikiran kamu out of the box. Seseorang yang bisa dibilang apa ya, kayak apa sih, pintar lah, cerdas gitu kali ya. Ketika dekat sama kamu kan kayak punya power nih. Karakternya tuh bold. Kamu juga bisa memberi power itu ke seseorang, kayak menular gitu loh. Misalnya kamu positif, dia juga jadi positif. Kamu kasih semangat, hal-hal baik, motivasi, itu dia jadi ikut positif. Dan kamu ya seseorang yang powerful ya, nggak menyek-menyek juga. Mungkin beberapa kalian seseorang yang orang-orang penting gitu loh di sekitar kalian. Jadi mungkin ada kebanggaan tersendiri bisa dekat sama kamu. Kamu apa-apa direncanakan ya. Misalnya pergi sama dia, kamu rencanain, niat gitu loh. Punya banyak mimpi, jelas visi misi hidupnya. Beberapa kalian lagi berkembang juga sih. Hidupnya tuh teratur ya kayaknya. Ya mungkin beberapa ada yang religius juga. Kalian pintar dalam hal-hal teknologi, modern things. Ada hal-hal yang lagi kamu fokus dan kerjakan, lagi berproses. Pintar dalam mengolah emosi. Mungkin pernah ada konflik atau debat sama dia, tapi kamu juga nggak yang ngilang gitu aja atau silent. Ketika terjadi suatu masalah juga kamu tahu harus bagaimana. Bisa mengimbangi seseorang juga sih apa yang dia inginkan. Misal kamu pergi sama dia, kamu nggak suka makanan Jepang contohnya, tapi dia suka, akhirnya kamu mencoba untuk suka juga apa yang dia suka. Beberapa kalian tuh orangnya
royal, suka hal-hal intimate, deep talk mungkin. Dan apa ya, care-nya kamu tuh bener-bener detail juga sih. Kalian gak bisa mengabaikan seseorang ya. Orangnya mungkin bisa mengelola, mengatur keuangan juga. Seseorang yang dihormati di lingkungannya. Ketika dia ada masalah, kamu bantu menyelesaikan, menunjukkan kekhawatiran kamu. Kalian seseorang yang mungkin apa ya, hidupnya bisa dibilang beberapa udah cukup mapan. Kamu gak suka konflik ya, gak suka konflik, bukan troublemaker. Dan kalian orangnya to the point, bukan seseorang yang manipulatif mungkin. Tapi ada juga sih yang sama-sama punya trauma sebenarnya, jadi sama-sama saling menguatkan mungkin ya, kamu sama dia. Yang membuat seseorang menginginkanmu, kamu suka melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi, entah surprise, berlebihan, atau bikin seseorang terkejut, tapi in positive way ya. Kamu seseorang bisa menjaga komitmen, entah ada status atau enggak, tapi ya kelihatan lah seseorang yang komit mungkin sama perkataannya, janji-janjinya, not only promise, tapi you show your apa ya, perkataan-perkataan kamu itu selaras sama janji-janji manis kamu itu. Kenapa harus pakai janji manis ya kata-kata aku nih. Dan beberapa tuh udah melewati masa-masa apa ya, kayak mereka mencoba ngetes atau nguji kamu dan itu lolos gitu. Gak tau mereka ngetes apa, tapi ya kayak ujian aja ya sekolah. Dan kamu selalu diam-diam mencari tahu tentang mereka, jadi itu mereka merasa diperhatikan ya, bukan dikepoin. Orangnya percaya diri, beberapa udah sukses juga sih. Jadi itu yang tadi aku bilang, hal-hal positif dari kamu kayak bikin ketularan dia gitu loh. Kamu confidence, kamu kasih support, dia jadi ikutan confidence gitu. Kan kalau ada yang insecure, jadi ketularan insecure juga ya kan. Dan banyak yang membuat seseorang berubah. Nah, believe in the impossible. Jadi hal-hal yang gak mungkin tuh buat kamu mungkin, dan kamu kasih energi itu juga ke orang lain. Seseorang. Kamu bisa dipercaya, perkataannya juga, kata-katanya bisa dipegang, trustworthy. Kamu kan sabar ya, jadi kamu suka kasih space dan memberi waktu ke seseorang, bukan yang harus gini, harus gitu, harus dipaksa ya. Tapi memang beberapa kalian orangnya tegas atau keras kepala, jadi benar-benar punya prinsip banget. Ketika baru kenal tuh kayak melihat kalian tuh tipe-tipe yang bisa dijadiin pasangan ya. Ada yang suka sama sifat romantisnya kamu, dan ada yang suka sama bagaimana cara kamu ini ya, apa sih, suka sama ini pencapaian karir atau pekerja kerasnya kamu juga. Ketika mereka butuh seseorang, lagi emosional, ada masalah atau butuh tempat cerita, mereka itu senang cerita atau cari kamu. Kalau ada hal baru yang mereka kerjakan, itu pasti kamu tuh jadi orang pertama yang tempat dia cerita atau share ya, buat sharing. Hidup kamu juga udah seimbang ya antara spiritual sama keduniawian itu. Bukan teori-teori aja, tapi prakteknya juga oke. Kamu selalu melihat sesuatu dari, aduh kaget banget, apa sih itu? Kaget sumpah, nggak tahu tadi apa, kaget banget. Dan kamu itu seseorang yang melihat sesuatu dari ini ya, apa, bigger picture, apa sih bahasa Indonesianya, bingung. Melihat sesuatu dari ini, pandangan luas gitu loh, luas pandangannya, bukan pikirannya sempit, open mind lah gitu ya, pikirannya terbuka.
Apa yang membuat seseorang menginginkanmu? Ada yang suka sama kalemnya kamu, diamnya kamu, santainya kamu. Beberapa juga ini ya, bijak dalam mengambil keputusan. Pencapaian-pencapaian yang udah kamu dapetin sampai sekarang. Ada yang suka sama kamu bisa jadi partner. Entah nih apa, dalam bisnis, dalam relationship, atau pekerjaan. Setiap mereka ingin mengambil keputusan, tapi mereka carinya kamu. Minta dukungan, support kamu, orang-orang yang optimis. Energi kamu positif sih sebenarnya. Mungkin mereka lagi negatif, kalau kamu jadi positif. Dan kalau lagi stres, cari kamu juga. Kamu seseorang yang bertanggung jawab. Tahu batasan-batasan juga sih, mana yang batasannya antara misalnya teman, pasangan, atau apa gitu. Menghormati juga, menghargai batasan yang ada, boundaries yang seseorang kasih. Dan banyak kenangan-kenangan yang terjadi di antara kalian. Dan kalian menghargai sebuah masa lalu seseorang ya. Dan bisa jadi tempat cerita ketika seseorang patah hati. Patah hati gak harus relationship aja sih. Mungkin ada masalah. Ya itu juga bisa jadi patah hati. Dan beberapa sih bilang sih kamu membantu menyembuhkan luka mereka. Udah ya, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Mungkin ini videonya sekitar 20 menitan, gak apa-apa ya. Zodiak, seseorang yang menginginkanmu. Soalnya waktu aku mepet banget, aku harus ngajarin murid aku yang mau belajar tarot. Karena kan mau online Zoom kan, itu di luar kota, jadi waktunya mepet, maaf ya. Ada Aquarius, Scorpio, Pisces, Taurus, Capricorn, Libra, Leo, Sagittarius, Virgo. Inisial seseorang. Aku berharap tuh ya bisa punya murid yang dekat-dekat ya, Jabodetabek. Berharap punya murid yang di Jabodetabek biar bisa bareng sama aku even yang daftar malah luar kota semua. Ada huruf Q, M, X, N, A, C, D, T, F, H, Y, S, J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive, it's your mind and soul. Bye.